Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'ala al-ihsa'i bil a'dali al-mani bil lutfi wal irshadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu min al-'ibadi. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Baik nikmat yang utama, nikmat yang terbesar yaitu nikmat Islam, iman dan Islam maupun nikmat-nikmat yang lain. Demikian juga di malam hari ini kita bisa duduk untuk menghadiri majelis malam hari ini maka semata-mata karena nikmat taufik dan nikmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita bisa senantiasa mensyukuri nikmat ini sehingga Allah menjaga dan justru menambahkan nikmat ini kepada kita semua. Kita niatkan duduk kita di malam hari ini untuk dalam rangka ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan juga untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dan juga untuk memperbaiki amalan kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Umat sekalian, kita insya Allah malam hari ini akan melanjutkan membahas kitab Sulamut Taufiq yang mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas salat berjamaah atau berjamaah untuk melaksanakan salat. Maka kita sudah membaca teks yang ada di kitab, kemudian kita sudah terjemahkan, kemudian kita juga sudah menjelaskan. Dan insya Allah penjelasan kemarin cukup untuk kita amalkan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Namun sebelum kita lanjutkan umat sekalian, apakah ada pertanyaan? Insya Allah malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan sholat Jumat. Wafaqanallah. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembahasan baru umat sekalian? La yujad Ustaz. La yujad. Tidak ada pertanyaan. In kana laisa ladaikum soal, kalau tidak ada pertanyaan umat sekalian, maka kita lanjutkan pembahasan kita. Sebenarnya kita sudah membaca apa yang disebutkan oleh al-mu'allif di sana, namun eh, sekilas mungkin kita baca lagi supaya bersambung nanti apa yang akan kita bahas sesuai dengan yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. والجماعة في الجمعة فرض عين عليهم أي المذكورين إذا كانوا 40 مكلفين مستوطنين في أبنية فلا تجب على أهل الخيام وتجب على من نوى الإقامة عندهم 4 أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج وعلى من غلبه عفوا وعلى من بلغه بالقوة لا بالفعل نداء صيت من طرف يليه من بلدها وشرطها أي الجمعة وقت الظهر وخطبتان قبلها فيه يسمعها الأربعون بالفعل لو أصغى ولم يكن ضجة وأن تصلى جماعة بهم وألا تقارنها في تكبيرة الإحرام ولا تسبقها جموعة ببلدها إلا إذا شق الاقتصار على واحدة.
Ini yang akan kita bahas insya Allah di malam hari ini, yaitu terkait dengan sholat Jumat. Sholat Jumat, insya Allah semuanya sudah paham dan sudah tahu apa yang dimaksud dengan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang didahului 2 khutbah yang dilaksanakan di waktu zuhur di hari Jumat. Ya kan Ibu Sirena? 2 rakaat, sholat 2 rakaat yang didahului 2 khutbah uh, yang dilaksanakan di waktu zuhur hari Jumat. Itu adalah sholat Jumat. Naam. Lalu apa hukum sholat Jumat, umat sekalian? Apa hukum melaksanakan sholat Jumat? Halo? Fardu ain. Fardu ain. Fardu ain artinya fardu ain adalah semuanya berkewajiban tanpa terkecuali. Kalau misalkan tidak hadir, maka berdosa. Begitu kan Ibu Sudana? Namun hukum fardu ain sebagaimana disebutkan di sana, wal jama'atu fil jumu'ati fardu ain. Berjamaah sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Fardu ain ini berlaku pada siapa? Hukum fardu ain ini berlaku kepada siapa? Laki-laki. Maka di Laki-laki. sana Maka di sana, wahai sekalian, sebenarnya al-mu'allif di sana mengisyaratkan syarat-syarat wajib sholat Jumat. Kan fardu, fardu itu wajib artinya. Nah, Maka uh, hukum fardu ain ini berlaku kepada siapa? Di sana disebutkan alaihim. Alaihim ay al-madhkurin. Maksudnya alaihim adalah yang disebutkan sebelumnya. Maka ini adalah isyarat untuk menunjukkan syarat wajib. Syarat wajib sholat Jumat. Maka syarat wajib sholat Jumat itu ada berapa? Syarat wajib sholat Jumat, sebagaimana disebutkan di kitab-kitab fikih oleh para ulama, setidaknya di sana ada 7, mas sekalian. Syarat wajib sholat Jumat itu ada berapa, Mas? 7. Ada 7. Maka 7 itu apa saja? Kita sebutkan satu-satu dan nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-Islam. Kita tulis dulu saja, mungkin tidak masalah, nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian syarat yang kedua adalah al-bulugh, itu baligh. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-aqlu atau berakal. Misalnya, kemudian syarat yang keempat adalah al-hurriyah. Hurriyah artinya merdeka. Kemudian syarat yang keberapa? Syarat yang kelima. Syarat yang kelima adalah al-dukurah, laki-laki. Kemudian syarat yang keenam adalah as-sihhah aw adamul udhr. Sehat atau maksudnya tidak ada uzur sama sekali. Sehat atau tidak ada uzur sama sekali. Itu syarat yang keberapa, urusan Wahid? 6. Yang keenam. Syarat yang ketujuh dan yang terakhir adalah al-iqamah. Al-iqamah maksudnya al-iqamah apa kemarin Wahid sekalian? Mukim, yaitu tidak dalam kondisi safar. Begitu kan Ibu sekalian? Tamam? Ya. Nah, berarti ada 7. Ada yang bisa menyebutkan lagi 7 itu tadi Wahid sekalian? Yang Satu. pertama apa? Islam. Islam. Yang kedua? Berakal. Balik. Baligh. Yang ketiga? Berakal. Berakal. Kemudian yang keempat? Al-hurrah. Al-hurriyah atau merdeka. Nah, Al-hurriyah. kemudian yang kelima? Az-zukur. Laki-laki. Az-zukurah, laki-laki. Nah, kemudian yang keenam? Asihah. Atau tidak ada As-sihha uzur. aw adamul udhr. Sehat atau tidak ada uzur sama sekali. Kemudian yang ketujuh dan terakhir? Al-iqamah. Al-iqamah, maksudnya tidak dalam kondisi safar. Gitu ya, misalnya. Baik. Kita bahas satu persatu dari ketujuh syarat itu tadi. Ingat umat sekalian, yang disebutkan ini tadi adalah syarat wajib. Tapi di antara syarat-syarat ini juga sekaligus menjadi syarat sah dan syartu
al-in'iqad. Jadi kalau kita membahas sholat Jumat, teman-teman sekalian, maka di sana mungkin kita eh, terkait tiga hal. As-sihah, itu sah atau tidaknya. Kemudian al-wujub, itu wajib bagi siapa saja. Kemudian al-in'iqad. Al-in'iqad itu apakah sholat Jumat yang dikerjakan itu menggugurkan kewajiban atau tidak? Gitu Senin. Jadi syarat-syarat ini tadi ada yang sekaligus menjadi syarat tiga-tiganya. Syaratul wujub, syarat wajib, kemudian syaratus sihah, syarat sah, dan syaratul inqad, syarat sholat Jumat yang dikerjakan menggugurkan kewajiban. Karena terkadang sholat Jumat itu sah, namun tidak menggugurkan kewajiban. Bisa jadi seperti itu. Wafaqanallah jami'an. Atau kadang juga sebagian ada yang memasukkan al-inqad itu bagian dari sah. Karena kalau seringkali kalau tidak menggugurkan kewajiban memang seringkali juga tidak sah. Wafaqanallah jami'an. Kita bahas satu persatu. Yang syarat yang pertama adalah al-Islam, ya kan Ibu Silana? Al-Islam. Maka syarat yang pertama ini menjadi syarat pada ketiga hal tadi. Baik syarat wajib, syarat sah, dan juga syartu al-inqad. Jadi nah, kalau misalkan seseorang non-muslim, orang kafir, maka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Dan seandainya melakukan tidak sah. Dan juga tidak menggugurkan kewajiban. Misalkan kalau yang jamaah sholat Jumat itu misalkan ada 40 tapi salah satunya kafir kan. Berarti nggak menggugurkan kewajiban bagi semuanya. Harus diulang lagi sampai jumlahnya 40. Betul-betul muslim semuanya. Nah, eh, orang kafir ini sebenarnya setiap kali kita membahas syarat wajib, salah satunya adalah al-Islam, ini akan berulang pembahasan maksudnya wajib ini bagaimana bagi orang Islam dan bagaimana kaitannya dengan orang kafir. Apakah orang kafir itu tidak wajib? Berarti kalau misalkan tidak mengerjakan berarti mereka tidak berdosa? Bukan berarti seperti itu. Orang kafir, orang kafir itu tidak berkewajiban melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam syariat dalam artian di dunia. Di dunia tidak berkewajiban. Mereka di dunia tidak berkewajiban. Maksudnya kafir asli, Ibu Sirena. Kafir yang betul-betul kafir asli yang belum pernah masuk Islam. Bukan kafir murtad. Kafir asli, mereka tidak berkewajiban melaksanakan di dunia, namun tetap akan mendapatkan hukuman di akhirat. Jadi orang kafir di akhirat nanti akan mendapatkan hukuman karena kekafirannya dan juga akan mendapatkan hukuman karena meninggalkan syariat-syariat Islam. Karena syariat Islam pada dasarnya diwajibkan untuk semuanya. Ah, bisa difahami maksud saya, Mas sekalian? Semoga Allah memberikan taufik. Halo? Iya Ustaz. Nah, adapun kafir murtad bagaimana? Adapun kafir murtad sebagaimana syariat-syariat yang kita pernah bahas sebelumnya seperti sholat, puasa, maka kafir murtad itu sebenarnya tetap berkewajiban ketika dia di dunia. Hanya saja kalau dia melaksanakan dalam keadaan murtad maka tidak sah. Maka dia harus masuk Islam terlebih dahulu dan ketika seseorang kafir murtad masuk Islam maka dia berkewajiban untuk mengqadha kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan selama dia murtad. Semua kewajiban-kewajiban seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, termasuk sholat Jumat. Begitu ya Usinan. Maka sholat Jumat nanti bagaimana mengkodoknya? Dikodoknya dengan sholat zuhur. Begitu ya Usinan ya. Bingung tidak maksud saya mas sekalian? Mengkodoknya dengan sholat apa Ustaz tadi? Dengan Apa sholat suara? zuhur. Oh, Dengan dengan sholat zuhur. zuhur. Nah, kan sholat Jumat itu harus dilaksanakan di antara syarat sah sholat Jumat itu adalah dilaksanakan dengan berjamaah. Nanti akan kita bahas insya Allah. Disebutkan di dalam itu. Baik, Ustaz. Dan harus dilaksanakan di waktu zuhur saat di hari itu. Kalau sudah berlalu, jamaahnya sudah berlalu dan waktu zuhurnya telah berlalu, maka dikerjakan sholat zuhur, diqadha dengan sholat zuhur, bukan dengan sholat Jumat.
Nah, ada lagi pertanyaan? Astagfirullah. لا يوجد. La yujad. Nah, berikutnya umat sekalian, syarat wajib yang kedua tadi apa? بالغ. Balik. Afan, Mas. Nggak tahu kedengeran nggak, Om? Ada barang-barang jatuh gitu kedengeran nggak? Enggak, Ustaz. Nggak, Mas. Ini resiko punya kucing banyak itu kadang-kadang ya, ada saja, Om. Ya, Berarti Astagfirullah. ada. Nah, syarat wajib yang kedua adalah al-bulugh atau baligh. Ketika seseorang mencapai masa baligh, baru dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan kita pahami di sini mas sekalian maksud, nah, balik di sini. Balik di sini, maka balik di sini sebagai syarat wajib pertama, juga sebagai syarat in'iqad. Syarat in'iqad itu maksudnya nanti jumlah jamaah yang ditentukan, nanti akan kita bahas ada 40 syaratnya. 40 orang yang berjamaah itu semuanya harus balik semuanya. Kalau misalkan dari 40 hitungannya 40 nanti. Misalkan 40 jamaahnya hanya 40 terbatas misalkan. Hanya 40, kalau salah satunya belum balik maka tidak masuk hitungan 40. Harus 40 baru menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Nah, maksudnya harus balik, 40 semuanya itu harus balik baru menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Wafaqanallah jami'an. Apakah baligh ini menjadi syarat sah? Ini pertanyaan. Apakah baligh ini menjadi syarat sah? Enggak. Bukan. Jawabannya tidak. Sebagaimana kita Harus. bahas di ibadah-ibadah sebelum yang pernah kita pelajari di pembahasan sholat, wudhu, atau juga pembahasan puasa, maka selama seorang anak telah mencapai masa mumayyiz, ya kan ya Ustaz, meskipun belum baligh, maka sah ibadahnya. Ya atau ya? Ya. Selama seorang anak mencapai masa mumayyiz, meskipun belum baligh, maka sah ibadahnya. Jadi tidak harus baligh. Jadi kalau misalkan kita mempunyai anak yang belum baligh, belum sampai usia 9 tahun, 10 tahun kan apa? Nah, atau belum bermimpi, maka tetap sah, tetap sah ibadahnya, tetap sah sholat Jumatnya. Meskipun iya, nanti dia tidak dihitung dari 40 yang menjadi syarat jumlah yang menggugurkan kewajiban. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan, Wahab, untuk syarat yang kedua ini? Afwan Ustaz, jadi maksudnya kalau misalnya misalnya yang sholat 40 orang, salah Nah, satu belum balik, itu berarti dia harus sholat maka Jumatnya tidak tidak sah. maka tidak menggugurkan kewajiban. Sholat Jumatnya tidak menggugurkan kewajiban. Mereka tetap Oh, berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi diulangi sholat Jumatnya dan dilengkapi jumlah 40 itu. Gitu. jadi itu Kalau ma- hukumnya kalau kalau masih ada waktu ya untuk sholat Jumat, maka diulang sholat Jumatnya. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat Jumat, tidak cukup ini kira-kira untuk khutbah, maka dilaksanakan sholat duhur. jadi maksudnya ini tetap dihitungnya sholat Jumatnya sah, tapi bukan Nah, sholat yang menggugurkan kewajiban gitu ya. nah, Oh maksudnya iya. begini, kan bagi anak yang mumayyiz tadi, yang belum baligh, itu sah bagi dirinya sendiri, gitu kan? Oh, Tapi yang berkewajiban kan bukan dia, yang berkewajiban adalah orang-orang yang sudah baligh, ya atau ya? iya iya. Nah, Yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat adalah bapak-bapak yang sudah baligh semuanya. Nah, maka kalau yang jumlah yang baligh ini tidak sampai 40, maka belum menggugurkan kewajiban sholat Jumat, gitu kan? Jadi harus diulang Nah, kalau ada waktu. terkait dengan jumlah minimal pelaksanaan sholat Jumat nanti akan ada pembahasannya insya Allah. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan Mahat? لا يوجد. La yujad? لا يوجد. Bagaimana? Nggak berarti jadi tadi hitungannya kalau misalnya itu tadi tetap sah ya.
Kalau Sah ada bagi salah dirinya, satu. kenapa? Nah, sah. Oh, Sholat Jumatnya sah juga, tapi tidak menggugurkan kewajiban. oh iya, 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 iya. Nah, Saya hapus tidaknya. subhanallah. Ya, Subhanallah. Kita lanjutkan, Mas sekalian. ya Ustaz. Nah, Nah, syarat yang ketiga berarti, Mas. Nah, ya. syarat yang ketiga adalah apa? Al-aqlu atau berakal. Berakal. Maka syarat yang ketiga ini juga menjadi syarat pada tiga hal sekaligus, yaitu syarat wajib, syarat sah, dan syartu al-in'iqad, syarat agar sholat Jumat itu menggugurkan kewajiban, semuanya. Jadi, bagi siapa wajib? Bagi orang yang berakal. Kalau orang yang tidak berakal, sholat Jumat, bagaimana sholat Jumatnya? Tidak sah. Dan kalau misalkan dari jumlah 40 orang, kalau ada satu yang tidak berakal, maksudnya misalkan belum memayis, misalkan, atau hilang akalnya karena gila, atau mabuk yang disengaja, atau karena pingsan misalkan di tengah jalan, maksudnya pingsan di tengah apa namanya, sholat, nah, di tengah rangkaian sholat, nah, maka tidak sah sholatnya yang hilang akal itu tadi, dan juga tidak menggugurkan kewajiban. Kalau salah satu dari 40 orang itu ada yang tidak berakal, entah dengan sebab apapun tidak berakal. Begitu ya usulannya. Gimana Ustaz? Wafaqanallahu jami'an. Jika ada salah satu nggak menggugurkan aja. Jadi berakal ini tadi syarat yang ketiga ini menjadi syarat pada tiga hal sekaligus. Syarat wajib, kemudian syarat sah, dan syaratul i'qad. Syarat sholat Jumatnya menggugurkan kewajiban. Gitu ya. Hmm. Maksudnya sebagai syarat wajib apa? Berarti kalau seseorang yang belum berakal, maksudnya belum memayyiz, atau juga hilang akal, entah itu karena gila atau pingsan atau eh, apa mabuk karena disengaja atau ketiduran misalkan, maka tidak wajib, tidak wajib bagi mereka, tidak wajib bagi mereka, karena ini syarat wajib. Berarti kalau hilang akal tidak wajib, gitu istilahnya. Terkait dengan syarat sah, ini syarat yang ketiga ini juga sebagai syarat sah. Berarti berarti anak kecil yang belum memayis. Ini pengecualian. Afan, ini berakal ya. Mm-mm. Adin iqad sihah syurut. Nah, nah, anak kecil yang belum memayis sahih. Ini sahabat, agak bingung. Anak kecil yang belum memayis itu tidak sah ibadahnya, bahkan semua ibadah, bukan hanya salat Jumat saja. Tapi untuk sebagai pendidikan untuk mereka tidak masalah. Gitu ya usulnya. Nah, Bisa difahami maksudnya? Anak kecil yang belum ya. memayis. Misalkan masih balita misalkan. Masih usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu biasanya sampai 4 tahun itu belum memayis. Terkadang 4 tahun atau berjalan masuk usia 4 tahun itu biasanya sebagian ada yang sudah memayis. Seperti anak-anak saya lihat 4 tahun itu sudah memayis. Dan mereka sudah mulai puasa Ramadan meskipun baru latihan. Wafaqanallah jami'an. Di usia-usia tadi misalkan, usia-usia balita, anak kecil itu belum memayis. Apakah ibadahnya sah? Tidak sah. Namun tidak mengapa kalau kita ajak untuk melaksanakan ibadah untuk tarbiyah, untuk pendidikan bagi mereka. Gitu ya usianya. Sebagaimana kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hukumnya sunnah, bukan wajib mengajak mereka. Nah, demikian juga kalau misalkan orang yang hilang akal karena hal-hal tadi, karena gila, karena pingsan, karena mabuk yang Gitu. disengaja, atau karena tertidur misalkan, maka juga tidak sah, tidak sah. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan seseorang yang hilang akal saat di proses sholat Jumat itu, entah ketika khutbah, di pertengahan khutbah, atau misalkan di pertengahan sholat, seseorang hilang akal,
pingsan misalkan, atau gila misalkan, atau tertidur misalkan, maka tidak sah sholat Jumat. Begitu ya Ustaz. Tapi tertidur di sini, nah kita bahas nanti. Misalkan juga kalau misalkan ini juga akan menjadi syarat alinnya iqad, syarat bahwasanya sholat yang dikerjakan ini menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Nah, berarti kalau misalkan di pertengahan proses sholat Jumat, baik dimulai dari khutbah, di pertengahan khutbah, atau di antara khutbah dan sholat, atau di pertengahan sholat, kalau misalkan jumlah jamaahnya hanya 40, kemudian salah satunya hilang akal, maka tidak menggugurkan kewajiban sholat Jumat yang dilaksanakan. Gitu usulannya, hilang akal. Masuk tidur gimana? Kalau tidur kan berarti berkurang satu orang. Kalau jumlahnya ngepres 40 orang, kemudian salah satunya tidur nih. Kan kadang-kadang mungkin bapak-bapak itu kan banyak beban kerjaan ya. Banyak Jadi malam. ketika sholat Jumat itu sudah letih gitu kan, Mm-mm. kemudian duduk diam gitu kan. Biasanya kalau udah duduk diam nggak beraktivitas itu kan dalam keadaan capek, maka biasanya itu apalagi ada kipas, ada AC gitu kan. Waduh. Terus kemudian suara khotibnya syahdu itu kan. Wah, makin nikmat ya. Wafakanallah jami'an. Ya meskipun orang ngantuk atau tertidur saat sholat Jumat itu macam-macam kondisinya. Macam-macam kondisinya. Ada yang karena kecapean, ada yang karena uh, memang kurang tidur, ada yang mungkin kurang nutrisi gitu ya. Uh, atau bisa jadi karena cacingan. Atau mungkin bisa jadi karena memang ada masalah misalkan di sana karena uh, butuh diruqyah. Kita dulu pernah membahas di kelas kelas bahasa Arab yang Sabtu malam, Ahad malam. Itu kadang-kadang di antara ciri-ciri yang butuh diruqyah itu, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah itu, kalau setiap kali mendengarkan murotal, setiap kali mendengarkan nasihat, khutbah, itu Ngantuk. selalu tertidur, selalu ngantuk. Itu Oh, itu mungkin perlulah iya, mencoba untuk meruqyah diri sendiri. iya ya, Sama kayaknya ada. gitu. Wafakanallah jami'an. Nah, Iya, iya. kembali ke masalah fikih, nah, masalah salat Jumat. Nanti Ini, kalau bahas masalah ruqyah nggak ada habisnya nanti. Ya, kita pernah beberapa kali seperti itu ya, sampai 1 jam pelajaran dari membahas itu semua. La ilaha illallah. Ah, ada pertanyaan masih kalian terkait dengan syarat yang ketiga ini? iya, Ustadz, nggak ngerti dari awal. Enggak, maksudnya gini. Kalau yang tadi yang kayak Islam balik itu kan udah ngerti ya. Maksudnya kalau misalnya Nah, ini jumlahnya ngepres 40, kalau salah satu nggak memenuhi syarat itu dia harus diulang gitu kan. Karena nah, dia tidak menggugurkan kewajiban misalnya gitu. Nah, kalau yang berakal ini yang baik antara gila, pingsan itu segala macam itu hukumnya gimana tuh, Ustaz? nah, juga sama seperti itu. Kalau misalkan di pertengahan proses sholat Jumat, entah Hmm? itu saat khutbah atau saat sholatnya, itu Hmm? ada yang pingsan. Kalau jumlahnya ngepres hanya 40 orang, kemudian salah Iya, satu iya. pingsan, berarti nggak genap 40 orang. Ya Iya. kan, ya? Berarti Heeh. sholatnya tidak menggugurkan kewajiban nanti kalau misalkan tetap dilaksanakan. Tetap Gitu, harus ya. diulang kalau ada waktu gitu ya. Nah, sahih. Nah, Iya, 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 iya. kita lanjutkan membahas kalian. Iya, Ustaz. Nah, berikutnya, syarat berikutnya adalah apa tadi mas kalian? Al-hurriyah. Al-Hurriyah. Al-hurriyah atau kita artikan dalam bahasa kita merdeka. Dalam artian yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini menjadi syarat wajib saja gitu kira. Tapi kalau misalkan mereka melaksanakan sholat maka sah sholat. Nah, eh, dalam artian kalau eh, seseorang dalam kondisi merdeka, kita semuanya di sini merdeka misalkan, bukan budak, maka wajib setiap laki-laki yang merdeka dan telah balik
berakal, maka wajib melaksanakan sholat Jumat. Sebaliknya, berarti kalau misalkan ada budak misalkan, dengan segala jenis budak, mau budak jenis apapun, mau abdun qin, yaitu budak memang betul-betul secara menyeluruh dia budak, atau abdun muba'ad, na'am, muba'ad itu maksudnya sebagian darinya itu sudah merdeka tapi sebagian belum, karena mungkin dia dimiliki lebih dari satu orang, yang salah satu memerdekakan tapi yang lain belum, misalkan. Selama masih ada unsur budaknya, maka dia juga tidak berkewajiban. Termasuk juga misalkan abdun muba'afan, mukatab. Mukatab itu yang sedang memiliki perjanjian dengan majikannya, yang sedang memiliki apa namanya, perjanjian dengan pemiliknya, bahwasanya dia akan menebus. Maksudnya budak ini akan berusaha untuk menebus dirinya sendiri dengan cara mencari nafkah sendiri, nanti selalu dibayarkan kepada atau dicicil Wajiban. kepada Majikan. sayyidnya, kepada tuannya. Nanti ketika cicilannya ini genap, maka dia Merdeka. merdeka. Itu abdun mukatab namanya. Ada satu lagi jenis budak, yaitu abdun mudabbar. Abdun mudabbar. Mudabbar itu jika tuannya itu menjanjikan kepadanya, jika saya mati, maka kamu akan merdeka. Nah, itu namanya abdun mudabbar. Gitu misalnya. Wafaqqanallahu jami'an. Ada misalkan jenis yang lain tapi itu bukan laki-laki, seperti umul aulad ya. Umul aulad itu bisa juga pada suatu ketika nanti diperdekakan. Nah, tapi umul aulad itu nanti tidak masuk ke pembahasan sholat Jumat karena perempuan kan. Nah, jadi budak laki-laki, semua jenis budak tadi tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Meskipun kalau mereka sholat Jumat, maka sah sholat Jumatnya. Begitu misalnya. Iya. Nah, kenapa mereka tidak berkewajiban? Seperti pembahasan sholat jamaah kemarin, karena mereka disibukkan dengan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas dari tuannya. Dan karena mereka juga tidak betul-betul merdeka, jadi tidak sepenuhnya berkuasa akan dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu terkait dengan syarat yang keempat ini. Ada pertanyaan, mas sekalian? Ayo, Jen. Nah, berikutnya syarat yang kelima. Syarat yang kelima apa, mas sekalian? Laki-laki. Harus laki-laki. Nah, syarat yang kelima ini adalah laki-laki. Ini syarat wajib saja. Syarat wajib saja. Bukan, dan syartu alini aqad juga. Nah, syaratul wujub dan syartu alini aqad. Syarat wajib dan syarat sholat Jumatnya ini menggugurkan kewajiban. Dalam artian, selain laki-laki yang betul-betul jelas kelaki-lakiannya, maka tidak sah. Maka tidak wajib pertama. Pertama tidak wajib. Selain laki-laki yang betul-betul jelas kelaki-lakiannya, maka tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ada khunsa yang belum jelas statusnya, maka tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Khunsa itu bagaimana? Man wulida bi farjain. Seseorang dilahirkan dengan dua kelamin. Oh, Bukan 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 yang jelas laki-laki atau jelas perempuan kemudian menyelisih kodratnya, bukan seperti itu. oh. Tapi khunsa, khunsa itu bukan bencong ya. Khunsa itu yang dilahirkan dengan dua kelamin. Kalau bencong beda lagi istilahnya. Kalau misalkan laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan itu disebutnya mutakhonnis. Mutakhonnis. Nah, kalau yang perempuan dibalik kan, berarti mutarojil, berarti gitu kan. Nah,
Tapi khunsa itu yang memang sejak lahir dalam kondisi seperti itu. Selama selama belum jelas statusnya apakah dia laki-laki atau perempuan, maka tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kecuali kalau pada prosesnya dia jelas bahwasanya dia itu sebenarnya laki-laki. Uh, Jelas laki-laki, misalnya memang perkembangan anatominya laki-laki. Nah, setelah balik itu jelas dia perkembangan anatomi tubuhnya laki-laki dan dia buang air kecil dengan alat laki-laki misalnya. Maka ya itu jelas laki-laki. Kalau sudah jelas seperti itu maka wajib melaksanakan sholat Jumat. Begitu ya Hmm. usilannya. Iya. Bagaimana dengan selain laki-laki? Apakah mereka boleh melaksanakan sholat Jumat? Boleh kali. Boleh kali. Kayak boleh-boleh ya. Mungkin. Tapi kalau aja. Baik. Atau secara spesifik, bagaimana kalau misalkan ibu-ibu menghadiri sholat Jumat dan ikut sholat Jumat? Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Boleh, Ustaz. Sunnah apa mubah? Hukumnya, naam, hukumnya boleh, boleh. Dan sholat Jumatnya sah atau tidak? Sah. Sah. Kemudian menggugurkan kewajiban sholat duhur atau tidak? Iya. Iya. Naam, sahih. Benar. Ini sama seperti yang lain-lain, seperti tadi anak kecil yang sudah mumayyiz itu tidak berkewajiban untuk sholat Jumat, tapi sah sholat Jumatnya, ya saya, dan Iya. menggugurkan dan dia tidak perlu sholat duhur lagi setelahnya. Nah, berikutnya juga perempuan, ibu-ibu misalkan, ibu-ibu. Ini mungkin sekarang zaman kita sekarang jarang sekali kita temukan, tapi zaman saya masih kecil dulu banyak sekali biasanya ibu-ibu itu juga ikut sholat Jumat. Eh, dan itu sah, sholat Jumatnya sah dan menggugurkan kewajiban sholat zuhurnya. Begitu usilannya. Kita mungkin nukilkan keterangan dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Beliau menjelaskan, wa'alam, ketahuilah, anna kulla man sahhat zuhruhu mimman la talzamuhu jumu'atun tasihu minhul jumu'atu wa tunihi an zuhrihi. Ketahuilah bahwasanya setiap orang yang sah sholat zuhurnya, maksudnya kalau mau melaksanakan sholat zuhur maka sah sholat zuhurnya, meskipun tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, kemudian melaksanakan sholat Jumat, maka sah sholat Jumatnya. Tasihhu minhul jumu'ah. Saya ulangi lagi, seseorang yang kalau melaksanakan sholat duhurnya sah, meskipun tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian melaksanakan sholat Jumat, maka sah sholat Jumatnya. Watunihi an duhrihi, dan sudah menggugurkan kewajiban sholat duhur. Begitu ya usulannya. Misalkan ibu-ibu sholat Jumatnya sah atau tidak? Sah, afan, sholat zuhurnya maksudnya. Sholat zuhurnya sah atau tidak? Ah. Sholat zuhurnya sah. Mereka berkewajiban untuk sholat Jumat atau tidak? Tidak. Namun kalau misalkan sholat Jumat, apakah sholat Jumatnya sah? Sah. Karena sholat Nah. zuhurnya sah, maka sholat Jumatnya juga sah. Gitu ya misalnya. Dan kalau mengikuti sholat Jumat, jamaah sholat Jumat dari mulai khutbahnya, kemudian sampai 2 rakaat, selesai 2 rakaat, maka uh, menggugurkan kewajiban sholat zuhurnya. Gitu ya misalnya. Hmm. Nah, ini beliau menjelaskan di sini pengibaratan, bukan qiyas tapi pengibaratan. Pengibaratan antara orang yang punya hutang dan orang yang mutabarri. Mutabarri itu memang bersedekah lah, merelakan hartanya. Orang yang berkewajiban untuk membayar hutang itu memang wajib. Dan kalau misalkan membayar hutang sah sebagai bayaran hutang, ya kan Ibu Sudan ya? Ya saya. Iya. Naam. Ibaratnya lah orang yang berkewajiban, orang yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, itu ibaratnya orang punya hutang. Kalau dia membayar hutang itu, maka sah bayarannya itu. Kalau dia melaksanakan sholat Jumat, maka sah sholat Jumatnya. Ya saya. Sedangkan mutabarri, misalkan orang yang pengen
me- mensedekahkan hartanya. Misalkan ada orang lain yang punya hutang. Kemudian dia ingin membayarkan hutang itu. Padahal yang berkewajiban membayar hutang bukan dia. Maka sah tidak bayaran hutang itu? Dan gugur kewajiban hutangnya atau tidak? Naam, sah juga. Ya atau ya? Hmm. Halo? Iya. Naam, sah juga. Itu ibarat kalau seperti itu tadi. Orang yang sebenarnya sholat duhurnya sah, tapi tidak berkewajiban untuk sholat Jumat. Kalau melaksanakan sholat Jumat, ya sah juga. Nah, itu pengibaratan seperti itu. Wafaqanallah jami'an. Ada pertanyaan, wahai sekalian, terkait dengan syarat yang kelima. Afwan Ustaz, mau Nah, tanya. Afwan tadi terlambat juga Ustaz. Cuma pas masuk pas tentang al-unsa gitu Ustaz. Al-unsa pakai sa, pakai abatasa ya Ustaz ya. Al-unsa kayak di Al-Qur'an enggak sih Ustaz itu? Min zakari wa unsa. Itu berarti artinya di situ coba, laki-laki coba. dan perempuan yang punya dua apa yang punya Enggak, dua. saya tadi tidak bilang unsa, tidak. Tapi Oh saya iya. bilang khunsa, pakai kho. Oh pakai so, iya oke. Pakai kho, kho, kho. Kho. Pakai oh. Ah, Jadi apa Ustaz? jadi bedakan ya. Ada al-dhukur, ada al-inas, dan ada al-khunsa. Al-dhukur atau zakar itu adalah laki-laki. Sedangkan al-unsa, jamaknya al-inas, itu perempuan. Nah, Iya, betul. sedangkan yang kita bahas tadi khunsa, pakai kho, khunsa. Khunsa itu man wulida bifarjain. Seorang yang dilahirkan dengan dua kelamin. Coba di Yang itu sejak lahir seperti itu. apa? Bagaimana? Berarti apa Ustaz? Saya belum kurang. Jadi tulisannya itu apa Ustaz? Hamzah. Kho, 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 Oh, Ha ho ha ho. Ho. kho, khunsa. khunsa. Oh, bukan Hamzah depannya Ustaz ya. Kho. Khunsa. Oke Hmm. Ustaz. Ya ya. Ha. Jazakumullah Ha. khair Ustaz. Afan. Wa jazakillah khairan katsiran. Nah, sedangkan tadi apa? Laki-laki yang menyerupai perempuan itu mutakhannis, Nis. mutakhannis. Itu ya gitulah. Lincong. Takhonis dan mutarijal apa ya Ustaz ya? Tadi. Mutarajil itu ya sebaliknya Mutarajil. perempuan yang menyerupai laki-laki. Mutarajil. Ada lagi pertanyaan Mas? Mas. La yujad. Kita lanjutkan Mas sekalian. Syarat berikutnya yaitu syarat yang ke berapa Muhammad? Ke-6 Ibu syaratnya. Syarat Iya. yang ke-6 apa itu? Sehat. Naam, sehat atau tidak memiliki Tidak ada uzur. uzur. Naam, tidak punya uzur. Naam. Maka seseorang yang sedang sakit atau memiliki uzur yang telah kita sebutkan di pekan yang lalu, di pertemuan yang lalu kita sebutkan semua uzur-uzur salat berjamaah ya kan misalnya ada. Maka berlaku juga di sini. Seseorang yang memiliki uzur-uzur, setiap uzur yang kita sebutkan pekan lalu, maka tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Begitu ya usilannya. Ya. Nah, meskipun misalnya seseorang yang sakit itu kalau misalkan tetap memaksakan diri untuk sholat Jumat, maka sah sholat Jumatnya sah. Ini berkaitan dengan wajib atau tidak baginya. Tapi kalau misalkan dia uh, tetap memaksakan diri untuk melaksanakannya, sah baginya sholat Jumat. Itu usilannya. Allah jami. Insya Allah tidak ada kendala ibu usilannya. Tapi kalau misalnya orang yang sakit ini sudah terlanjur berada di masjid dan jumlah jamaah itu hanya 40. Eh, Kemudian karena rasa sakitnya itu dia pengen pulang gitu, maka tidak boleh. Kalau sudah di masjid dan jumlah jamaahnya hanya 40, maka wajib dilanjutkan.
wajib baginya. Kalau sudah seperti itu, dia wajib melanjutkan sholat Jumat. Gitu ya usulannya. Berbeda kalau misalkan dia masih di rumah, kan? Kalau masih di rumah, maka dia tidak berkewajiban sebenarnya. Gitu ya usulannya. Mm-mm. Bisa difahami maksud saya, Muhammad? Iya Ustaz. Wafaqanallah jami'. Dan juga ya kalau sampai pingsan. Iya, kalau nggak pingsan, kalau pingsan sama aja. Mm-mm. Ya, Lari lagi. wafaqanallah jami'. Berikutnya, Muhammad sekalian, syarat yang Tujuh. ketujuh, berarti usulannya. Syarat yang ketujuh apa? Tadi Muhammad sekalian, syarat yang ketujuh adalah al-iqamah. Al-iqamah ini sebagai syarat wajib, bukan syarat ini iqad, bukan. Syarat wajib. Al-iqamah ini sebagai syarat wajib saja. Maksudnya al-iqamah itu apa, Mas sekalian? Maksudnya al-iqamah adalah seseorang tidak dalam kondisi perjalanan. Gitu ya misalnya. Seseorang tidak dalam kondisi perjalanan. Jadi kalau misalkan seseorang dalam kondisi perjalanan, maka tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Gitu ya misalnya. Ini bukan syarat sah ya usirannya. Bukan, afan. Nah, bukan syarat sah dan bukan syaratul inqad. Bukan syaratul al-inqad. Bukan syarat sah, bukan juga syarat agar jamaah sholat Jumatnya ini menggugurkan kewajiban. Bukan. Ini hanya syarat wajib saja yang ketujuh ini. Yaitu al-iqamah. Seseorang tidak dalam kondisi perjalanan. Dalam artian, kalau seseorang dalam kondisi perjalanan, maka tidak wajib baginya melaksanakan sholat Jumat. Namun, perlu kita pahami, Mas sekalian. Musafir yang tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat ini, pertama, safarnya harus safar yang mubah. Bukan safar yang maksiat. Meskipun hanya makruh saja. Kalau safarnya safar maksiat, meskipun hanya makruh saja, maka tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Gitu ya usianya. Dan safarnya di sini tidak disyaratkan safar tawil, tidak. Tidak seperti rukhsah di dalam puasa, juga tidak seperti rukhsah di dalam jamak dan qasar, tidak. Kalau rukhsah dalam puasa dan jamak qasar, di sana harus safar tawil, safar yang jauh, sampai 84 kilometer. Nah, sedangkan sholat Jumat ini, safarnya, rukhsah safar ini tidak harus jauh, tidak harus sampai 84 kilometer. Tapi, pemahami sekalian, yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat karena safar, yaitu jika safarnya dimulai sejak sebelum terbit matahari, terbit fajar maksudnya. Sejak sebelum terbit fajar. Kalau safarnya memang sejak sebelum terbit fajar, maka baru dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Dalam artian haram bagi seseorang, ini kita ungkapkan dengan ungkapan yang lain, seperti halnya yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Yahrumu ala man talzamuhul Jum'ah. Diharamkan bagi seseorang yang mempunyai kewajiban sholat Jumat untuk mengadakan safar, untuk memulai safar ba'da fajri yaumiha, setelah terbitnya fajar. Illa, ada kondisi pengecualian, kecuali idza amkanahu fi'luha fi maqsadihi aw tariqihi aw tadarrara bi takhlufihi 'anil rifqah. Maksudnya apa? Kecuali jika di tempat tujuannya dia mungkin untuk, jika memungkinkan baginya, kecuali jika memungkinkan baginya untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat tujuannya atau di tengah perjalanan. Gitu ya Ustaz. Atau karena uzur, misalkan karena dia harus menemani seseorang yang seperti kita sebutkan di pertemuan yang lalu, menemani seseorang yang dalam kondisi sakit atau menjelang meninggal seperti itu, kemudian dia harus pergi ke sana, maka itu juga tidak mengapa untuk meninggalkan sholat Jumat. Tapi pada dasarnya tidak boleh mengadakan safar, haram bahkan hukumnya memulai safar setelah
terbit fajar bagi orang yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat, kecuali kalau misalkan di tempat tujuannya dia mungkin untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tidak haram safarnya. Atau di tengah perjalanan dia memungkinkan untuk sholat Jumat, maka juga tidak haram. Begitu ya Ustaz ya? Bisa difahami maksud saya? Jadi haram jika seseorang yang wajib sholat Jumat mulai safarnya sesudah matahari terbit. Fajar terbit. Gitu. Sesudah fajar. Itu tidak boleh. Dia memulai safar baru. Misalkan Kecuali setelah. kalau dia Kecuali dia kalau bisa memungkinkan pasti untuk bisa sholat melaksanakan. Jumat. Ini Apa mazhab Syafi'i doang atau semua mazhab? Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i demikian. Nah, kalau di dalam mazhab yang lain saya belum tahu terkait dengan masalah ini. Ada pertanyaan masih kalian? Jadi safarnya ini harus safar mubah, tidak harus safar yang tawil, tidak harus safar yang jauh. Namun tadi tidak boleh memulai safar bagi orang yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Memulai safarnya tidak boleh setelah terbit fajar. Gitu usahanya. Kecuali kalau Bisa. memungkinkan baginya untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat tujuannya atau di perjalanan. Itu boleh dia melaksanakan safar. Maksudnya tidak gugur kewajiban baginya. Maksudnya tidak gugur kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Gitu ya usahanya. Yang gugur kewajiban itu jika safarnya dilaksanakan sebelum terbit fajar. Itu baru tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau misalkan safarnya setelah terbit fajar, ya tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Mau di tempatnya, atau di perjalanan, atau di tempat tujuannya. Begitu ya Ustazah? Bisa difahami maksud saya, Umahat? Iya. Jadi pokoknya intinya sholat Iya, Jumat. Apalagi yang udah nyampe tujuan ya maksudnya. Nah, yang sudah sampai tujuan bukan musafir lagi namanya, Om. Kalau misalkan sudah niat mukim di sana. Terus Apalagi safarnya bukan safar jauh. Nah, terus apa, Om? enggak, ini berkaitan dengan safar. Afwan Ustadz kalau agak melenceng, cuman sholat juga sih. Apa, Ustaz? Kalau yang masalahnya yang dikosor, saya suka salah pengertian mungkin ya. Berarti kalau yang rukshoh kosor sholat pada safar itu berarti on the way-nya ya, bukan pas nyampe di, maksudnya gini, kita misalnya kita berkunjung nih ke Jogja, misalnya saya nih. Berarti saya di Jogja itu saya nggak boleh mengkosor ya. Saya harus sholat seperti biasa 4 gitu. Tunggu. Saya mungkin beberapa kali saya menjelaskan, termasuk ketika kita membahas puasa, begini. Status musafir, kapan seseorang dihukumi atau dianggap statusnya sebagai musafir? Pertama, ketika seseorang sudah, safarnya kalau safar jauh, ya, ini kaitannya dengan qashar, jamak, kemudian rukhsah dalam puasa. Itu safarnya harus safar yang jauh. Safarnya harus safar yang mubah. Kemudian telah keluar dari batas kampungnya. Gitu kan, Mas? Telah keluar dari batas kampungnya. Kemudian bagaimana terkait dengan kalau sudah sampai di tempat tujuannya? Apakah setelah selesai status safarnya, maka dilihat. Di sana ada beberapa kondisi. Apakah dia berniat untuk mukim di tempat tujuannya atau tidak? Mukim itu batasannya berapa? 4 hari. Batasannya kalau misalkan lebih dari 4 hari, misalkan sudah berniat sejak awal di sana mau lebih dari 4 hari. Maka kalau sejak awal sudah ada niat mau mukim di sana, mau tinggal lebih dari 4 hari di sana, maka sampai di kampung tempat tujuannya, maksudnya melewati batas kampung tempat tujuannya, jadi masuk kampung gitu saja, bukan harus masuk rumah. Masuk kampung tujuannya, itu sudah bukan musafir lagi, tapi statusnya sudah mukim. Karena memang sejak awal mau niat mukim di sana. Mukim itu kalau lebih dari 4 hari gitu ya.
Lebih dari 4 hari, iya. Itu kalau sudah niat di sana. Berarti sampai di tempat tujuannya sudah nggak boleh mengambil rukhsah-rukhsah keringanan-keringanan bagi musafir. Ah, Hmm, atau misalkan seseorang tidak mau mukim di sana. Kalau misalkan iya. seseorang tidak mau mukim di sana, tidak mau mukim itu artinya bagaimana? Dia niatnya di sana tidak akan lebih dari 4 hari. Namun Mm-mm. hitungan 4 hari, kita perlu memahami, hitungan 4 hari itu adalah yang full di sana. Tidak terhitung hari berangkat dan tidak terhitung hari pulang. Jadi waktu perjalanan itu tidak dihitung, Mas sekarangnya. Waktu Iya. perjalanan tidak dihitung. Jadi 4 hari itu memang betul-betul berada di tempat tujuan. Nah, kalau Oke. misalkan kita niatnya di sana hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 4 hari, tidak sampai Iya. lebih dari 4 hari, Mm-mm. maka selama kita di sana itu hitungannya masih musafir, gitu ya. Oh, ya, 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 ya. Selama tidak lebih dari 4 hari dan tidak ada niat untuk mukim ya. Kalau sejak awal sudah ada niat untuk mukim, meskipun ternyata nanti ada sesuatu akhirnya harus pulang lebih cepat, tapi kalau sudah ada niat untuk mukim, ya statusnya mukim di sana. Oh, Tapi kalau misalkan niatnya sejak awal tidak untuk mukim, melainkan tidak lebih dari 4 hari, gitu ya, mm. maka selama tidak lebih dari 4 hari di sana itu dia masih musafir. Berarti kalau masih musafir, berarti masih boleh mengambil Rukhsah. keringanan-keringanan, naam, bagi musafir, gitu ya. Iya, iya, Ada iya, iya. kondisi ketiga, di mana seseorang tidak tahu kapan mau pulang. Iya. Kadang-kadang orang ada yang melaksanakan suatu hajah, melaksanakan suatu kebutuhan di suatu daerah, dia tidak bisa memastikan kapan dia akan pulang. Tapi dia berazam di dalam hati, seandainya urusannya selesai, dia akan segera pulang. Gitu kan, Weh? Mm-mm. Tergambar Umahat. Maka bagaimana bagi orang yang seperti itu? Kan dia tidak berniat untuk mukim, dia juga tidak berniat sebagai musafir juga di sana. Tapi nggak tahu mau kapan mau pulangnya nggak tahu. Dia berazam kalau misalkan urusannya selesai, maka akan segera pulang. Maka batasan baginya adalah 18 hari. Batasan baginya di kondisi ketiga ini, batasannya adalah 18 hari. Selama masih 18 hari, dia masih boleh mengambil rukhsah musafir, boleh jamak, boleh qasar. Tapi kalau misalkan ternyata urusannya lebih dari 18 hari itu masih belum selesai, maka lewat dari 18 hari, dia sudah tidak boleh lagi mengambil rukhsah musafir. Gitu ya, Bisa? Iya, 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 Ustaz. Berarti, berarti kalau sholat Jumat mah kudu gitu ya, Ustaz. Nah, kalau salat Jumat Mm-mm. tetap harus. Baik, 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 baik. Ustadz Afwan, Nah, pengertian 4 hari tidak dihitung dalam perjalanan itu boleh di apa boleh disamain nggak sih, dikonotasikan dengan 3 malam, 4 hari 3 malam gitu, Ustadz? Boleh nggak sih kita bilang kayak gitu biar untuk memudahkan enggak, aja? enggak. Empat Lain. hari itu full, 4 hari full. Empat, 4 hari itu berarti 4 kali 24 jam. Gitu ya. Empat Iya, hari itu iya. artinya 4 kali 24 jam. Dia tinggal di tempat tujuan. Gitu ya. Selama 4 kali 24 jam dia tinggal di tempat tujuan. Eh, jadi kalau misalkan masa perjalanan berangkat, itu belum dihitung. Ketika sampai di tempat tujuan itu baru dihitung. Gitu ya. 4 harinya. Empat, 4 kali 24 jam. Kalau masa pulangnya misalkan hari keempat ini pulang. Hari keempat pulang. Ya berarti nggak dihitung. Berarti cuma 3 hari dia di sana. Gitu ya. Lalu kenapa diambil angka 4 hari ini? Apa Ustadz pertimbangannya itu, apa hikmahnya apa Ustadz? Memang riwayat-riwayatnya menyebutkan demikian. Riwayatnya memang menyebutkan demikian. Tapi Kalau beda-beda pernah sih ya, tahu. Ustaz. Kayaknya saya pernah baca beda juga sih. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang pembahasan tentang jamak qasar ini memang
kadang-kadang itu sepenggal-sepenggal, tidak lengkap. Seringkali Mm-mm. seperti itu. Akhirnya banyak menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan itu. Beda Mungkin versi kalau gitu ya. misalkan Dulu masih mungkin kalau misalkan ada majelis khusus membahas tentang ini, apalagi misalkan apa ya? Sebenarnya jamaah umroh dan jamaah haji itu perlu mempelajari rukhsah jamaah qasar ini dulu sebelum berangkat. ya kalau yang itu ya harus Ustaz ya. Faqanallahu jami'an. Nggak cuma berarti harus masuk manasik juga Ustaz ya. Harusnya masuk kurikulum. Kurikulum. Ya manasik itu kurikulum kan Ustaz. Manasik itu Pakai ibadah kan Ustaz ya. SKS. Ya, nah harusnya ya masuk materi di sana harusnya. Nah, karena kadang-kadang orang bingung juga misalkan sudah di sana ini sholatnya gimana. Ustaz betul Nah, betul. sedangkan sedangkan Betul. di antara syarat bolehnya orang mengkosor itu harus betul-betul yakin bahwasanya dirinya itu boleh mengkosor, tidak boleh ikut-ikutan. Kalau orang yang ikut-ikutan maka tidak sah sholatnya, sholat Walaupun kosornya dan ikut-ikutannya sholatnya. itu Nah, Afwan, Ustaz, walaupun ikut-ikutannya itu karena memang ketidaktahuan dia dan dia pengen tuh, ya tadi ingat mengikuti kembali Om orang sekalian, yang ingat bisa kembali. diikuti. Coba kita ingat kembali. Al-udhur bil jahli. Uzur karena ketidaktahuan itu berlaku pada berapa kondisi? Halo, Ya, beberapa kali kita Gak tahu ulangi Ustaz. itu. Nah, apa? uzur karena ketidaktahuan. Nah, orang yang tidak tahu terus dimaafkan, gitu kan? Karena ketidaktahuannya itu berlaku pada berapa kondisi? 3 atau 2 kali. Hanya dua saja. Saya sepertinya beberapa kali mengulangi ini, termasuk dalam pembahasan Iya, yang puasa. kemarin puasa, iya pas Nah, buku puasa itu. semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Ingat umat sekalian, al-udhru bil jahli. Udhur karena ketidaktahuan. Maksudnya kalau orang tidak tahu terus akhirnya dimaafkan karena ketidaktahuannya, ini hanya berlaku pada dua kondisi saja. Apa dan apa? Yang pertama adalah hadithu ahdin bil Islam, yaitu orang yang baru sekali masuk Islam sehingga Masuk belum sempat Islam. untuk belajar, belum punya waktu untuk belajar. Gitu ya. Iya, Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah man nasya'a fil badiyah ba'idan 'anil ulama. Seseorang yang tinggal di enggak tempat terpencil yang dusun. mana di sana dia tidak bisa untuk bertanya kepada seorang yang mengajarinya. Tidak ada orang yang bisa mengajarinya sama sekali atau dia tidak bisa menghubungi siapapun yang bisa mengajarinya. Maka dua kondisi itulah yang dimaafkan karena ketidaktahuannya. Tapi kalau misalkan seperti kita, misalnya kita ini dari sejak lahir sudah Islam, alhamdulillah. Kemudian kita tinggal di tempat, di daerah yang sebenarnya kita sangat mudah sekali kalau mau belajar, mau bertanya, bahkan mau online sekalipun seperti saat ini, nah, jarak jauh bertanya dengan jarak jauh melalui WA atau yang lain, itu bisa gitu. Lalu kok tidak tahu atas udur apa lagi, gitu, atas dasar apa lagi? Gitu ya Yusrana. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Iya Ustadz, makanya yang saya nanya yang perkara safar ini karena kan memang ada versi rupanya versi ini kali yang ada yang bilang rupanya tadi yang seperti Ustadz jelaskan yang yakin 4 hari masih nggak yakin terus sama dari awal memang udah lebih dari 4 hari itu kayaknya beda-beda tapi nggak tahu. Eh, nah, memang beberapa mazhab memang eh, berbeda terkait misalkan terkait dengan jarak misalkan. Nah, Terkait dengan jarak itu ada perbedaan. Tapi empat mazhab itu semuanya menggunakan patokan jarak. Mungkin hmm, sebagian ada yang mengatakan nggak usah dipatok dengan jarak, patokannya urf. Urf itu kebiasaan, yang penting dianggap safar, maka itu sudah safar lah itu. iya Itu sebenarnya lebih susah sebenarnya. Karena namanya kebiasaan, urf, itu bisa setiap orang berbeda-beda
bisa setiap daerah berbeda-beda. Ya kan, Om ya? Justru malah lebih rancu, lebih sulit lagi kalau memastikan seperti itu. Iya, Eh, Ustaz. maka kalau mengikuti empat mazhab, ya menggunakan patokan jarak. Naam, di antara ulama yang mengatakan bahwasanya patokannya bukan jarak melainkan urf, itu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun itu menyelisih empat mazhab. Apa namanya? Menggunakan patokan jarak itu lebih lebih mudah untuk memastikan jarak, untuk memastikan kita sudah boleh mengambil rukhsah atau belum kan itu. Daripada udah urf aja. Urf ini terus sampai sampai mana gimana. Ya, setiap orang beda-beda kan, jadi setiap orang akhirnya mengamalkan dengan keyakinan masing-masing kan gitu. Iya. Iya sih. Iya benar, Ustaz. Kayak jadi suka Ya, bingung jadinya. Barakallahu fiikum. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Amin. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu saya sempat membagikan uang kalian ya status eh, eh, seseorang berkaitan dengan perjalanan. Maka ada mustautin, ada muqim, dan ada musafir, ibu sekalian ya. Masih ingat uang sekalian? Mustautin Iya. itu adalah orang yang memang tinggal di kampungnya atau eh, menjadikan suatu tempat sebagai kampungnya, maksudnya pindah ke suatu tempat yang lain dan dia sudah menetap betul-betul di sana. Dan tidak ada istilah baginya untuk pulang kampung ke tempat lain. Nah, itu berarti mustautin. Ya, udah betul-betul di kampungnya sendiri. Gitu ya, misalnya. Itu Ya. mustautin. Nah, kemudian mukim. Mukim itu bagaimana? Mukim itu orang pendatang atau perantauan. Orang yang dalam kondisi perantauan. Itu mukim. Mukim. Itu orang yang tinggal di tempat lain yang mana dia punya kampung untuk tempat kembalinya. Dia memang tinggal di suatu tempat atau daerah itu hanya sementara saja dan dia di waktu-waktu tertentu dia pulang kampung. Itu namanya mukim dan termasuk yang dihukumi mukim, yang termasuk dihukumi mukim adalah orang yang tinggal di tempat lain lebih dari 4 hari. Kalau sudah tinggalnya udah lebih dari 4 hari, maka itu sudah mukim. Gitu ya misalnya. Halo? Iya, Ustaz. Nah, berikutnya musafir. Maka musafir tadi sudah kita bahas. Musafir itu eh, Nah. orang yang memang betul-betul dalam perjalanan. Orang yang memang Mm-mm. betul-betul dalam perjalanan sudah melewati batas kampungnya, keluar dari batas kampungnya, di perjalanan menuju tempat yang dia tuju. Dan bagaimana, kapan status musafirnya ini selesai, uh, maka tadi sudah kita bahas. Tergantung tujuannya bagaimana. Apakah dia niat mau mukim di tempat tujuannya, atau niatnya tidak sampai mukim di sana, atau memang tidak tahu kapan mau kembali. Maka tiga kondisi itu tadi. Wafaqanallahu jami'an. Maka di antara tiga kondisi itu tadi, mas sekalian, mustautin, mukim, dan musafir, mana yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat? Apakah semuanya? Yang Atau salah satu dari tiga itu? Atau dua dari tiga itu? Bagaimana mas sekalian? Halo, wajib Mungkin semua. wajib, Wajib mustahil semua kan? wajib. Musafir juga wajib. bagaimana? Musafir Kata Ustaz Yang, tadi wajib semua. hah? musafir kan tergantung Salah ya. musafir kan kalau sebelum perginya itu kalau sebelum Ah, fajar. musafir yang safarnya dimulai sebelum fajar, maka tidak wajib, gitu kan, Mas? Iya. Oh iya iya iya. Musafir yang safarnya dimulai sebelum fajar, maka tidak wajib. Namun, kalau bagi mukim dan mustautin, maka wajib secara mutlak. Gitu ya misalnya. Mustautin, orang yang tinggal di kampungnya, dan juga mukim, orang yang perantauan, tapi tidak dalam perjalanan, ya menetap di suatu tempat, maka juga wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Begitu ya misalnya. Bisa difahami maksud saya, Muhammad?
Iya, iya, Ustaz. Wafaqanallahu jami'an. Itu tadi semuanya adalah pembahasan syarat-syarat wajibnya sholat Jumat. Apakah ada pertanyaan masih kalian? Syarat wajibnya, kita belum membahas syarat sah. Syarat sah nanti akan dibahas setelahnya. Di sana ada 8 syarat sah. Syarat wajibnya 7, syarat sahnya 8. Ada pertanyaan masih kalian? Oh, Ustaz, waktunya sudah setengah 10. Nah, bagaimana? Iya. Tafadhol. ya sebentar Ustaz. Musafir itu Nah, orang yang dalam perjalanan yang di apa? Dihukumi 4 hari kan Ustaz ya? 4 kali 24 jam kan ya Ustaz ya? ya, maksudnya ketika sampai di tempat tujuan, kan? Ketika sampai di tempat tujuan itu, jadi ini dilihat tadi, tinggal kondisi tadi. Dia memang sejak awal berniat untuk mukim di sana atau tidak. Kalau memang sejak awal berniat untuk mukim di sana, ya ketika masuk kampung tujuannya, sekedar melewati batas kampung tempat tujuannya, ya sudah statusnya sudah mukim, sudah selesai status safarnya. Gitu, Mas. Atau kalau misalkan sejak awal dia niatnya tidak mukim. Maksudnya niat tidak mukim itu kalau dia niatnya tidak akan lebih dari 4 hari tinggal di tempat itu. Kalau dia niatnya sejak awal tidak akan lebih dari 4 hari tinggal di sana, maka statusnya tetap musafir selama dia di sana, selama tidak lebih dari 4 hari. Atau tidak tahu kapan mau pulang, tapi punya azam kalau nanti selesai urusannya akan langsung pulang, maka batasannya adalah 18 hari. Gitu, Om, ya? Itu terkait dengan selesainya Iya. masa musafir. Jadi kalau misalkan tadi contohnya misalkan Bu Anita mau nengok cucu misalkan di Jogja misalkan. Eh, Kalau misalkan sejak awal niatnya di sana bakal 6 hari misalkan. Maka ketika masuk kampung tujuannya di sana Hmm. boleh melaksanakan rukhsah, boleh mengambil rukhsah musafir atau tidak? Enggak, karena dari awal udah Tidak, lebih dari karena dari awal sudah niatnya mau 6 hari, ya kan? Sudah niat mukim. Tapi kalau misalkan dari awal niatnya, oh nanti cuma 3 hari aja, kan? Atau 4 hari aja, berarti boleh tidak selama di Jogja mengambil boleh, rukhsah musafir? Boleh, gitu boleh, ya? boleh, boleh. Boleh. Atau misalnya Nggak jelas. eh, tidak tahu kapan mau pulang, misalkan. Ya. Misalnya masih ada urusan lah, sampai di sana urusannya selesai, misalkan. Kalau selesai Hmm. baru pulang, maka batasannya adalah 18 hari, gitu ya? Ustadz, Afwan mau nanya Nah, lagi Ustadz, kalau ini berkait dengan nah, gini, kan istilahnya jelas ya, maksudnya gini-gini, saya rumah di sini, saya mau berkunjung ke Jogja, berarti mukim saya di sini, gitu kan? Maksudnya mukim saya di Di Jakarta. Jakarta, adalah status Bu Anita di Jakarta adalah mustautinah, mustautin di sana. Kan memang kampungnya di Jakarta, nggak punya tempat Ya, kampung yang lain, ya saja. Berarti mustautin di sana, gitu ya. ya. Tapi Sedangkan di jalan itu statusnya musafir. Sedangkan kalau misalkan di Jogja itu kalau misalkan lebih dari 4 hari, maka statusnya mukim. Pertanyaannya bagaimana, Om? ini kalau misalnya ini nih contoh soal, hmm, misalnya anak saya nih, misalnya nih, dia kan Ya. kalau tercatatnya misalnya dia sih kan di sini gitu kan, Hmm. misalnya PP apa segala macam, tapi memang kebanyakan memang dia hampir ininya semua hampir menghabiskan waktunya di Jogja, dalam hal ini masih Ya. itu misalnya atau apa belum kayak gitu. Itu kalau misalnya itu dia balik itu hukumnya, jadi dia mukimnya sesungguhnya di Jakarta atau di Jogja, Ustaz? Jadi begini, ini sempat ditanyakan Bu Diah kalau nggak salah di kapan ya, di pembahasan puasa kemarin. Nah, gini, Om. Wafaqanallah jami'an. Si Raihan, anaknya Bu Anita, ini
kampungnya di mana? Di Jakarta. Ya atau ya? Kalau secara Maksudnya, kakak, nah, misalnya, maksudnya dia masih bakal pulang ke sana kan, Wei? Kalau karena statusnya memang dia di sana dan kalau misalkan liburan pulangnya ke sana gitu, Wei. ya. Ah, Mm-mm. berarti istiqonahnya kampungnya ya tetap yang di Jakarta itu. Sedangkan di mana? Jogja. Di Jogja. Jogja. Di Jogja itu statusnya mukim. Statusnya Oh, mukim, gitu oh, ya. oh. Kalau misalkan perjalanan Jogja Jakarta, Jogja Jakarta gitu, maka di Oh, dalam perjalanan itu statusnya musafir. Seperti susah. halnya kalau misalkan ketika misalkan saya masih di Jakarta, tapi sekarang pun juga saya masih mukim sama. Di Jakarta saya selama 10 tahun di Jakarta. Iya, Itu iya. selama 10 tahun saya mukim terus di sana, Om. Bukan mustautin. Karena saya masih punya harapan untuk pulang ke Kediri dan memang status KTP saya di Kediri gitu, Mas. Mm-mm, mm-mm. Ah, maka istiqonah saya atau kampung saya itu di Kediri. Ah, sedangkan di Jakarta itu saya statusnya mukim, gitu Oke. ya. Kalau Mm-mm. misalkan perjalanan bolak-balik ke Kediri Jakarta, maka itu udah musafir. Bahkan sampai sekarang pun saya misalkan di Seragen, misalkan. Di Seragen, ya saat ini saya tetap mukim. Mau berapa tahun pun saya di Seragen tetap mukim karena memang saya tidak ada niat untuk sampai mati di sini kan gitu. Iya. Ya, ya. Seperti itu ya. Pondok ya. Jadi Iya. kalau begitu, kalau misalnya seandainya si Rehan balik ke sini, itu dia misalnya cuma 4 hari gitu, itu tetap hitungannya Ya dia balik ke rumahnya balik ke sendiri. kampung. Jadi ya Balik balik ke ke rumah rumahnya sendiri. sendiri. Berarti Berarti ketika melewati batas kampung, ketika melewati batas kampungnya ya sudah status safarnya sudah selesai. Tidak boleh melaksanakan rukhsah mengambil rukhsah musafir. Jadi kalau misalkan mau jamak qasar gitu ya, mau jamak qasar sebelum masuk batas kampung. Misalkan ketika di stasiun atau di masjid pinggir jalan sebelum masuk batas kampungnya itu mau sholat jamak qasar di sana masih boleh. Tapi kalau sudah iya, masuk batas kampungnya malah sudah tidak boleh mengambil rukhsah iya. Jadi musafir. adalah kalau saya di sini saya mukim, tapi kalau kayak saya ke Jogja, saya misalnya batasannya 4 hari, oke lah saya bisa ambil ruksoh itu ya pas saya di Jogja. Tapi Nah, kalau Rekan di sana enggak, di sini nggak enggak, bisa, nggak tengah-tengah bisa dua-duanya. gitu Nah, ya, gitu ya nah, Ustaz. Iya, 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 nah. iya. Jazakumullah khair, Ustaz. Tuh Hasan tadi mau nanya, cuman ini saya Nah, sama seperti saya kan selama ini kan mungkin terus ya, mungkin terus bukan mustautin. Jadi kalau misalkan saya dari kampung, misalkan harus jamak sholat, maka saya usahakan jamak sholatnya itu sebelum sampai di kampung tempat tinggal saya sekarang. Misalkan ketika di stasiun, misalkan. Nah, itu di sana jamak qasar masih boleh. Oh, gitu. iya, iya. Tapi ketika udah di kampung, ya sholat biasa ya Ustaz ya. Nah, sahih. Ustaz, kalau Nah, kami itu kan biasa, maksudnya ada acara mukoyam Quran Ustaz ya. Itu kadang-kadang acara apa, Om? Acara apa, mukoyam Om? Quran Ustaz, mukoyam, 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 Mukhayyam. Mukhayyam, nah. mukoyam Quran itu kadang kita kan dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya Ustaz ya. Nah itu kan nggak termasuk mungkin ya Ustaz ya. Tapi kami melakukan sholatnya itu apa kosor Ustaz? Jamak kosor. Ya kan kalau selama statusnya masih musafir, nggak masalah. Mau ngambil rukhsah jamak qasar. Kalau misalkan tidak lebih dari 4 hari, mukhayyamnya itu. Dan memang tempat berkemahnya ini, tempat campingnya ini memang em, jaraknya lebih lebih dari 84 kilo. Iya, Misalkan, nah yang penting lebih dari 84 kilo jarak dari rumahnya ke tempat campingnya ini. iya, Eh, dan di sana tidak ada lebih dari 4 hari. Ya maka selama di sana berarti statusnya masih musafir, masih boleh mengambil rukhsah. Gitu, Om, ya. iya. Tapi kalau dari Jakarta ke Puncak itu lebih dari 84 nggak, Om? Ada sih Ustaz, kan puncak kan ada juga yang ke ujung. Nggak cuma sampai Ciawi, dari Ya, Ciawi. maka harus dipastikan, Om, ya.
harus dipastikan jarak antara rumahnya dan Bilangnya tempat tujuannya. Untuk Allah. Afwan Ustadz. Nah, Enggak itu Aman Ustadz mau nanya lagi Ustadz. nah, lah Mbak. Assalamualaikum. Ini tapi menyambung yang tadi ditanya Ibu Nita ya Ustadz, maaf. Nah, Kan tadi kan membahas yang statusnya Rehan ya. Kalau saya gimana ya, kan kebetulan saya kampungnya itu di Solo. I- Saya jadi ikut karena sudah menikah jadi ikut statusnya sama seperti Rehan atau beda ya Ustadz ya? nah, namanya kalau sudah menikah itu, maka sudah menjadi tanggungan suami dan kemanapun suami eh, menyuruh untuk ikut ya harus ikut kan ya. Maka status istri itu ikut suami. Kan sudah bukan tanggung jawab orang tua lagi. Meskipun kalau misalkan secara apa namanya berkas KTP-nya masih belum uh, pindah misalkan Mm-mm. dan belum pecah kakak misalkan, maka tetap statusnya ikut suami. Berarti Dan semisal saya pulang ke rumah orang tua saya di Solo, nggak kurang dari 4 hari, berarti statusnya nggak mungkin ya? ya statusnya musafir karena ya seharusnya kan sudah ikut suami, sudah ikut Mas Rehan kan. Oh iya Nah, iya iya. jaraknya 84 kilo ora nak dari rumahmu ke rumah papa mama. ya itu ada jaraknya sampai 84 kilo tidak? dari Kayaknya sih dari enggak ya. Jogja ke Solo. Enggak Ya ada berarti ya. nggak boleh mengambil Nggak boleh rukhsah musafir. Oh iya. musafir. Nah, harus Iya 84 iya. kilo. Nah, Cuma 73 kayaknya. oh, nggak Heeh. nyampe berarti. Bahkan Mm-mm. nggak sampai 80. Nah, Iya untuk Allah iya. gitu. Terima kasih Ustadz. Afwan. Salam. Ada lagi pertanyaan masih kalian? Ya, Apa lamahan saya? ya, ya. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semua. Nah, sekalian, eh, sebenarnya pada hakikatnya, meskipun kebanyakan dari kita sudah diberikan karunia Islam dari kecil, Alhamdulillah, ladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Namun sebenarnya dan pada hakikatnya masih banyak sekali syariat-syariat Islam, ketentuan-ketentuan di dalam agama Islam yang belum kita ketahui. Bahkan yang pada dasarnya hukum mempelajarinya wajib sekalipun. Atau bahkan sebenarnya hal-hal yang sering kita lakukan, sering kita berinteraksi dengannya. Itu terkadang masih ada hal-hal yang belum kita pahami, belum kita ketahui. Maka penting sebenarnya kalau misalkan kita belajar ilmu wajib dulu saja mungkin nggak selesai-selesai. Baru ilmu wajib saja, belum yang hukumnya misalkan fardu kifayah misalkan atau bahkan yang hukumnya sunnah misalkan. Yang hukum mempelajarinya fardu ain itu pun juga butuh waktu yang masih banyak sekali yang belum kita ketahui. Maka semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa memperbaiki amalan kita. Barakallahu. Bahkan misalkan sholat sekali ya, sholat ini masih pembahasan sholat ya sekalian. Sholat itu kita setiap hari melaksanakannya dari kecil sampai sekarang. Tapi ya inilah realita umat Islam kita zaman sekarang. Maka eh, kewajiban bagi kita adalah memperbaiki diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah memberikan taufik. Ada pertanyaan, Mas sekalian sebelum kita tutup? Ayo, Jod. Nah, untuk pembahasan berikutnya adalah pembahasan syarat-syarat sah sholat Jumat. Nah, nanti berikutnya lagi adalah khutbah Jumat, baru setelahnya akan dibahas syarat-syarat sah berjamaah sholat. Justru sholat berjamaahnya
agak terjeda di sini sesuai dengan yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini. Syurutul qudwah, syarat sah salat berjamaah justru diakhirkan setelah sholat Jumat. Maka itu juga perlu kita pahami. Nah, karena kadang bisa jadi sholat kita tidak sah karena sholat berjamaahnya tidak sah. Bisa jadi seperti itu. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Namun umat sekalian, eh, pekan depan itu, hari Senin pekan depan itu tanggal berapa, Umat? Tanggal 16. Tanggal 16. Tanggal 16. Itu belum Ramadan, ya? Ustaz, Ramadannya tanggal berapa, Ustaz? Ramadannya Puasa. tanggal 1 Ramadan, Om. Enggak, awal puasa Ustaz tanggal berapa? Hari Tanggal 1 Selasa Ramadan. atau hari Kamis? Kan soalnya Persis itu kan di sini Ustaz, di Jakarta itu Persis itu tanggal 19 Ustaz, Februari. Bukan Kalau 18. Muhammadiyah tanggal 18. Muhammadiyah tanggal 18, Bu. Oh, Kalau Persis itu Persis sama tanggal Muhammadiyah 19. beda ya? 19. Persis 19 Februari. Saya nunggu pemerintah aja. Iya, rata-rata Iya, kan. lebih aman. Nah, lebih aman aku kemarin. Tapi saya pengen tanya Ustaz, kalau Ustaz sendiri kapan Ustaz? Jangan bilang Tanggal tanggal 1 Ramadan, Om. Ustaz. Untuk Masehinya Ustaz, saya perlunya. Itu pasti tuh, kalau tanggal 1 Ramadan pasti. Iya, iya. Untuk Masehinya. Kalau Masehinya mungkin saya akan menunggu pengumuman dari Kemenak saja. Karena itu paling paling maslahat lah. Iya. Meskipun kalau misalkan mengikuti hisab itu boleh sebagaimana kita bahas di pembahasan fikih puasa kemarin. Nah, meskipun kalau mengikuti metode hisab itu boleh dan sah. Namun untuk kemaslahatan persatuan umat, maka sebenarnya sebisa mungkin jangan berbeda. Nah, untuk tidak berbeda bagaimana? Ya sudah, kita serahkan ke yang memang memiliki kewenangan dan kewajiban lebih umum ya untuk satu balad, satu daerah, satu kawasan. Nah, itu kalau seperti itu. Iya, Ustaz. Soalnya kan ini saya dapat info yang dari profesor apa sih itu yang profesor yang tahu tentang ini deh Ustaz, perhitungan-perhitungan gitu ya Ustaz ya. Nah, Dia kan ya memberikan info lah agar jangan sampai tanggal 19 gitu ya. Harus semua di tanggal 18 karena ya secara perhitungan ininya dia deh apa ilmunya dia gitu Ustaz yang dimasukkan yang sesuai dengan syariat juga gitu Ustaz. Jadi dia tuh mengajak kita untuk jangan sampai tanggal 19 gitu. Dia punya pakar penginderaan gitu Ustaz pendiri Islam Science Research Network Dr. Tono Saksono, Profesor Dr. Tono Saksono. Apa namanya? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Tapi ala kulli hal kan memang harus pada dasarnya kan metode yang paling pertama dijadikan patokan adalah ru'yah. Ru'yah dalam artian harus dilihat dulu wujud hilalnya seperti apa. Apakah nampak atau tidak wujud hilalnya. Meskipun sekarang ini sangat mungkin sekali sebagaimana yang dilakukan oleh Kemenak itu mengkolaborasikan antara metode hisab dan metode ru'yah. Dan itu akan lebih meminimalisir kesalahan. Jadi metode hisabnya digunakan untuk memperkirakan ini memang hilal ini sudah lahir atau belum dan memang sudah bisa dilihat atau belum gitu. Kemudian baru setelah itu dilihat bagaimana hasil proses melihat hilalnya. Meskipun tanda dasarnya biasanya beberapa kali Kemenak itu ketika terjadi perbedaan antara praktek melihat atau ru'yatul hilal dan perhitungan hisab, kalau ada perbedaan antara keduanya hasilnya, biasanya memberatkan atau lebih condong ke hisab, metode hisab daripada ke ru'yah atau kenalan. Itu beberapa kali sempat terjadi seperti itu. Tapi nggak masalah karena memang mereka yang mempunyai kewenangan dan akan sangat lebih baik dan maslahah untuk umat Islam kalau kita mengikuti Amirul Mukminin sehingga
meminimalisir perbedaan dan untuk menyatukan umat Islam. Gitu ya Ustaz. Perkenalan saya. Oh ya, tadi terkait, insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan di pekan depan kita masih bisa belajar tanggal 16 itu Mas sekalian. Tapi kalau ya nanti kita lihat lah kondisinya bagaimana Mas sekalian. Karena kemungkinan di pekan depan itu saya di kampung posisinya Mas sekalian. Anak izin juga ya Eh, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, kalau ya kita lihat nanti kondisinya seperti apa. Eh, Skenario-nya kalau misalkan belum bisa kita lanjutkan pembahasan ini di pekan depan, ya berarti kita tunda sampai Syawal atau setelah setelah Lebaran nanti Ustaz. Semoga Allah memberikan Nah, taufik dan Ustaz. kemudahan. Amin. Tadi kalau misalkan bisa kita laksanakan belajar di pekan depan ya Alhamdulillah. Untuk selama bulan Ramadan, teman sekalian, maka mungkin seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya, kita kan selama ini jadwal belajar kita malam. Maka kalau di bulan Ramadan tidak memungkinkan karena jadwal belajar kita berbenturan dengan jadwal waktu sholat tarawih pada umumnya. Kecuali kalau misalkan sholat tarawihnya malam, misalkan di sepertiga malam terakhir atau setengah malam terakhir, misalkan mungkin di waktu-waktu seperti ini masih kosong. Tapi kebanyakan sholat tarawihnya kan di awal waktu, ya kan misalnya setelah Iya sholat Ustaz. Isya. Maka biasanya selama Ramadan proses belajar kita alihkan di pagi hari, ya kan Ibu Sinan ya? Di pagi Iya. hari. Dan kalau di tahun lalu kita membahas tadabbur surat Al-Fatihah atau tafsir surat Al-Fatihah, maka untuk tahun ini insya Allah kita alihkan ke tadabbur bacaan sholat itu. Kita alihkan ke majelis tadabbur bacaan sholat, dan insya Allah untuk tadabbur bacaan sholat ini kita usahakan untuk kita laksanakan sepekan 2 kali setiap pagi, hari Senin dan hari Kamis. Kenapa Ya, kok jadi 2 kali, nggak sekali aja, padahal majelis mudarosah kan cuma sekali sepekan. Harapannya kalau kita laksanakan sepekan 2 kali, nanti materinya bisa selesai dan terbahas semuanya. Takutnya kalau misalkan hanya sekali sepekan, nanti materinya tidak semuanya terbahas dan kurang maksimal. jam Semoga Allah berapa memberikan Ustaz? taufik dan kemudahan. Jam setengah enam, setengah enam. Setengah enam. Kalau jam 5 nanti khawatirnya masih di masjid atau di musola. Iya Ustaz. Ya setengah enam insya Allah. Sampai jam berapa Ustaz? Sampai ya mungkin kurang lebih sekitar jam 7 lah, atau mendekati. Oh, Berapa lama jam? Kurang lebih seperti itu Mas sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu bagaimana Mas. Nah, iya. Ustaz. Nah, semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah
selalu memberikan taufik pada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga di sisa bulan Sya'ban ini Allah senantiasa memberikan taufik dan keberkahan kepada kita semuanya, dan semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang terbaik, sehingga kita bisa Amin. maksimal beribadah di dalamnya dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan, Ustaz. Ustaz Far. Jazakumullah khair, Ustaz. Izin, Ustaz.